Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan, bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham,
bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran, berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Ayat di atas terambil dari kitab Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berlari sia-sia. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri, Kristus tidak perlu mati untuk menyediakannya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saat teman saya, Roger Weber, memulai perlombaan maraton Chicago 2006 yang diikutinya, ia melihat sesuatu di tanah. Rupanya, itu adalah chip seorang pelari, yaitu alat yang dipasang oleh setiap pelari di sepatunya untuk mencatat kemajuan mereka saat melewati berbagai stasiun pencatat waktu di sepanjang perlombaan. Sepertinya, seorang pelari yang malang akan berlari sepanjang 4,5 km berikutnya tanpa ada bukti kemajuan yang tercatat. Itu sama artinya, pelari tersebut tidak mengikuti perlombaan. Tak akan ada catatan mengenai keikutsertaannya. Meskipun ia menyelesaikan perlombaan dengan memecahkan rekor waktu, hal itu tidak akan ada artinya. Para pengatur perlombaan telah menetapkan peraturan, dan betapapun cepatnya seseorang berlari, jika mereka berkata bahwa pelari itu tidak memenuhi persyaratan, maka ia tidak memenuhi persyaratan. Seperti itulah kurang lebih halnya dengan kita semua. Kita dapat berlari dalam perlombaan yang sepertinya baik dengan melakukan hal-hal baik bagi orang lain dan menaati berbagai peraturan. Akan tetapi, saat kita tiba di garis akhir, yaitu surga, maka kita akan didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan masuk karena kita belum memastikan bahwa nama kita tercatat di buku kehidupan anak domba dengan menaruh iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Apakah Anda sudah percaya kepada Yesus? Jika belum, maka Anda sedang berlari dengan sia-sia. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nas hari ini bagian merupakan pernyataan yang dibuat oleh Petrus setelah menyembuhkan seorang lumpuh di pintu bait suci. Ayat ini menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat ditemukan di dalam siapapun selain dalam Yesus Kristus.
Pernyataan ini mengandung makna teologis yang penting dalam pandangan Kristen. Alasan mengapa Petrus mengatakan hal ini adalah karena keyakinan Kristen bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Yesus sendiri telah mengajarkan hal ini selama pelayanannya di bumi, dan para rasul meneruskan pengajarannya setelah kebangkitannya. Dalam pandangan Kristen, Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di salib. Karena kasih dan anugerahnya, manusia dapat menerima keselamatan dan pengampunan dosa dengan iman dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama atau jalan lain yang dapat menyelamatkan manusia secara sempurna. Pernyataan ini juga mencerminkan keyakinan Kristen bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui usaha manusia sendiri atau melalui kepercayaan pada Tuhan-Tuhan lain. Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus, manusia dapat memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Pernyataan ini menunjukkan eksklusivitas keyakinan Kristen tentang jalan keselamatan, tetapi tidak bermaksud untuk merendahkan agama-agama lain atau membatasi kasih Allah. Pada dasarnya, ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang telah Allah tetapkan untuk manusia memperoleh keselamatan dan hubungan yang benar dengannya. Tujuan penulis Kisah Para Rasul adalah untuk menekankan kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang benar untuk memperoleh keselamatan. Pernyataan ini ditujukan untuk menguatkan keyakinan dan iman orang-orang yang membaca atau mendengarkan tulisan tersebut. Dalam konteks Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Petrus sedang memberikan kesaksian tentang penyembuhan lumpuh di pintu bait suci oleh kuasa Yesus Kristus. Dalam pernyataannya, Petrus ingin menegaskan bahwa kuasa penyembuhan itu berasal dari Yesus Kristus dan tidak ada kekuatan atau nama lain yang dapat memberikan keselamatan yang sama. Pernyataan ini juga dapat dipahami sebagai respons terhadap otoritas agama dan kepercayaan lain yang mungkin ada pada waktu itu. Petrus ingin menekankan bahwa tidak ada nama atau jalan lain di bawah langit ini yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia selain melalui Yesus Kristus. Hal ini menegaskan eksklusivitas keyakinan Kristen tentang jalan keselamatan. Tujuan utama dari pernyataan ini adalah untuk memperkuat keyakinan orang-orang percaya bahwa hanya dengan iman dalam Yesus Kristus, mereka dapat memperoleh keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Hal ini mengajak orang-orang untuk meletakkan kepercayaan dan harapan mereka sepenuhnya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan mereka. Selain itu, pernyataan ini juga dapat berfungsi sebagai ajakan untuk menyebarkan Injil dan membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat memperoleh keselamatan melalui iman dalamnya. Kesimpulannya, tujuan dari pernyataan dalam ayat ini adalah untuk menegaskan kepercayaan Kristen bahwa hanya melalui Yesus Kristus seseorang dapat memperoleh keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Pernyataan penulis dalam nas hari ini memberikan beberapa refleksi dan pengertian yang dapat direnungkan. Pertama, eksklusivitas keselamatan. Pernyataan ini menegaskan bahwa hanya melalui Yesus Kristus seseorang dapat memperoleh keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan eksklusivitas keyakinan Kristen tentang jalan keselamatan,
Ini menunjukkan pentingnya memiliki iman dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Kedua, keterbatasan manusia. Pernyataan ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencari keselamatan. Tidak ada usaha manusia atau nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Hal ini mengajarkan kita untuk merenungkan bahwa kita tidak dapat mencapai keselamatan dengan kekuatan atau upaya kita sendiri. Keterbatasan manusia mengharuskan kita untuk bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah dan iman dalam Yesus Kristus. Ketiga, ketergantungan pada nama Yesus. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya memahami dan menghormati kekuatan dan otoritas yang terkandung dalam nama Yesus Kristus. Namanya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dan memberikan keselamatan. Kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya padanya dan mengakuinya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Keempat, tantangan berbagi kabar baik. Pernyataan ini juga menegaskan pentingnya misi Kristiani dalam menyebarkan Injil dan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Jika hanya melalui Yesus Kristus seseorang dapat diselamatkan, maka perlu bagi kita untuk berbagi kasih dan kebenarannya dengan orang lain agar mereka juga dapat mengenal dan menerima keselamatan dalam Kristus. Pernyataan ini mengundang kita untuk merenungkan eksklusivitas dan kekuatan nama Yesus Kristus, serta pentingnya iman dan pengharapan kita padanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu, renungan hari ini menantang kita untuk hidup dalam misi Kristiani dengan berbagi kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Apa artinya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengumumkan bahwa keselamatan tidak ada selain dalam pribadi Yesus Kristus dari Nazaret, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud Petrus di sini, diperlukan latar belakang dan konteks tertentu. Suatu hari setelah Pentakosta, para penguasa, tua-tua, dan ahli hukum Yahudi menyaksikan Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis lumpuh di gerbang indah Bait Suci. Ketika para rasul memasuki halaman, orang cacat itu meminta uang kepada mereka. Jawab Petrus, "Perak atau emas tidak kumiliki, tetapi apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah." Atas perintah Petrus, pria itu langsung berdiri dan mulai berjalan, melompat, dan memuji Tuhan di pelataran Bait Suci. Memanfaatkan momen tersebut dan keheranan orang banyak, Petrus mulai menyampaikan pesan yang sangat meyakinkan. Dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus, manusia yang mereka salibkan, memang adalah pencipta kehidupan. Melalui iman dalam nama Yesus, orang ini disembuhkan dan Anda tahu betapa lumpuhnya dia sebelumnya. Iman dalam nama Yesus telah menyembuhkan dia di depan mata Anda. Petrus berkhotbah bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan bagi Israel. Dia memanggil orang-orang untuk bertobat dan percaya kepadanya. Banyak orang yang mendengar pesan itu pada hari itu diselamatkan. Namun para pemimpin Yahudi sangat terganggu dengan kejadian ini dan marah dengan ajaran para rasul, sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Keesokan harinya,
Para pemuka agama menuntut untuk mengetahui bagaimana pengemis cacat itu disembuhkan. Mereka bertanya, "Dengan kuasa apa atau dengan nama apa kamu melakukan hal ini?" Sekali lagi, dengan memanfaatkan kesempatan ini, Petrus menjawab, "Jika pada hari ini kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan baik yang ditunjukkan kepada seseorang yang timpang dan ditanya bagaimana ia disembuhkan, maka ketahuilah hal ini, kamu dan seluruh bangsa Israel, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Orang ini berdiri di hadapanmu untuk disembuhkan." Peter mengemas banyak hal dalam kata-katanya. Dia ingin semua orang tahu bahwa hanya melalui nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang disalibkan oleh mereka namun bangkit dari kematian, dia dan Yohanes memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan berkhotbah. Lebih jauh lagi, keselamatan hanya ditemukan di dalam Dia karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat penting untuk memahami bahwa nama seseorang memiliki arti yang jauh lebih besar pada zaman Alkitab dibandingkan pada zaman sekarang. Nama bukanlah sekedar gelar acak untuk membedakan identitas seseorang. Sebuah nama mewakili karakter dan kepribadian penting seseorang. Ibarat surat kuasa, nama seseorang mempunyai bobot dan wewenang yang sama dengan orang yang menerima nama tersebut. Nama Yesus dan pribadi Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan. Nama Yesus dan kuasa, otoritas, dan kepribadiannya adalah satu dan sama. Nama Yesus mewujudkan siapa Dia. Nama Inggris Yesus berasal dari transliterasi Yunani dari nama Ibrani Yeshua, yang secara harfiah berarti, Yahweh adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan. Ketika umat Kristiani mula-mula menyebut nama Yesus, mereka mengungkapkan kesadaran mereka bahwa Dialah Kristus, Mesias yang diurapi, yang mewujudkan keselamatan yang dijanjikan Allah. Ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, dia menyuruhnya untuk menamai putranya, Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan keselamatan karena hanya nama itulah yang mendapat kuasa dari Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Petrus mengacu pada Mazmur 118 ayat 22 untuk membantu para pemimpin agama memahami bahwa penolakan mereka terhadap Yesus melalui penyaliban dan kebangkitannya adalah bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah. Para pemimpin ini mengetahui dari kitab suci bahwa Allah Israel adalah satu-satunya juru selamat. Kini Petrus menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang telah memberikan peran keselamatan kepada Yesus. Dia melakukan ini dengan mengutus putranya untuk menjadi manusia dan hidup di antara kita, untuk membayar hukuman dosa kita melalui kematiannya di kayu salib supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan kepada hidup yang kekal. Nama Yesus kuasa, otoritas, dan pribadi Yesus diberikan kepada manusia oleh Tuhan agar mereka dapat diselamatkan. Apa artinya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan? Sederhananya, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16-17 memberitahu kita kabar baik.
Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Apakah kita semua itu anak-anak Allah? Atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.